Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengajukan hibah bansos secara lembaga atau individu untuk perencanaan tahun 2020. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ini, untuk hibah atau bansos lembaga atau individu, yang pertama harus disiapkan yaitu untuk tahapan pembuatan akun, yaitu akte notaris Kemumkam. Ini untuk lembaga, nomor sertifikat, izin operasional, surat domisili ketua, KTP ketua. Ini untuk lembaga, tapi untuk individu cukup dengan KTP saja. Ini tahap pertama pembuatan akun. Kemudian ini tahap pengisian data. Jadi tahap pengisian data, usulan data itu yang pertama itu harus dilengkapi dengan proposal, lokasi pertama, lokasi kedua, dan lokasi ketiga. Nah, sebelum memasuki aplikasi SIPD ini, jadi Bapak Ibu tuh harus menyiapkan data ini dulu. Jadi jangan dulu masuk sebelum menyiapkan data ini, jadi percuma, nanti akan keluar lagi. Jika sudah matang, juga sudah siap data ini, oke, langsung bisa masuk ke dalam aplikasi SIPD itu. Oke, jadi pertama itu harus membuat user atau akun lembaga atau individu. Kemudian setelah mempunyai user, langsung login dan mengajukan usulannya. Yang ketiga, yang terakhir itu usulan yang dikembalikan akan diperbaiki dan dilengkapi kembali dan diajukan kembali. Oke, ini user atau pembuatan akun untuk individu dan lembaga ya. Jadi di sini sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Jadi mengajukan bansos atau hibah di sini bisa ke provinsi dan juga bisa ke Kabupaten Bogor. Nanti ada pilihannya pas setelah login nanti. Setelah beres login, pas mengusulkan di situ nanti ada pilihan mau kabupaten kota atau ke provinsi. Yang jelas sekarang kita ini harus masuknya ke Kabupaten Bogor ya, kabupaten kota. Nah, di sini persiapan yang awal tadi disiapkan, itu file udah hasil jadinya, ini keterangannya. Jadi di proposal itu harus berisi judul kegiatan, permasalahan, volume dan satuan anggaran, lokasi tujuan, dan foto usulan. Ini harus pertama awal harus benar-benar harus disiapkan. Jadi kalau tidak ada ini, tidak akan bisa membuat user atau akun. Oke, ini link untuk mengakses SIPD itu, SIPD Kemendagri, bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla. Setelah buka link ini, laman ini, maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus dilihat itu ialah sistem informasi pembangunan daerah. Inilah yang akan dipilih, inilah yang akan digunakan. Oke, setelah diklik sistem pembangunan daerah, sistem informasi pembangunan daerah, akan muncul sistem di sini ada 3 menu ya. Yang pertama pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, dan analisis dan profil pembangunan daerah. Yang dipilih yaitu yang tengah-tengah, yaitu perencanaan pembangunan daerah. Kemudian jangan dulu login di sini. Jangan sampai login menggunakan user dan password Facebook ya, karena ini tidak akan bisa login menggunakan username dan password Facebook. Langkah pertama itu lihat di pojok kanan atas, yaitu pendaftaran. Setelah muncul klik pendaftaran, diisi jenis profilnya, nama lembaga, individu. Nah, di sini keterangan untuk mengisi registrasi untuk individu, pilih
Jenis profilnya itu individu, nama lembaga atau individunya itu nama pengusulnya, kemudian alamat pengusul, pilih kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, desa, nomor NIK ya. NIK di sini harus benar-benar sesuai dengan KTP dan NPWP. Karena NIK di sini untuk masuk atau untuk login. Ini NIK di sini sebagai usernya nanti. Nomor telepon, email. Nah, di sini user di sini akan otomatis terinput sesuai dengan NIK pengusul. Akan menjadikan username yang akan digunakan untuk login nanti di SCPD. Makanya jangan sampai salah. Jangan sampai passwordnya digunakan atau NIK ini sudah digunakan, karena tidak akan bisa mendaftar dua NIK untuk di SCPD ini. Jadi satu NIK hanya satu user, jadi tidak bisa digunakan dua atau lebih. Jadi jika NIK ini sudah didaftarkan, itu tidak akan bisa mendaftarkan lagi. Password disesuaikan. Nah, ini surat izin domisili ini harus disiapkan untuk di-upload maksimal 500 KB untuk file PDF. Kemudian foto KTP maksimal 500 KB. Makanya sebelumnya saya persiapkan dulu yang bahan-bahan tadi. Jika tidak dipersiapkan, ini tidak akan bisa tersimpan. Ini untuk individu, kemudian untuk yang lembaga sama seperti individu tadi. Cuman perbedaannya itu user di sini yang akan otomatis itu user NPWP ya. Maksudnya user otomatis terinput sesuai NPWP lembaga transportasi. Jadi user ini yang akan digunakan pada saat login akun SCPD. Nah, berbeda dengan yang lembaga, dan individu. Lembaga ini ada 3 yang harus diupload, ada 4 ya, 4 atau 5 gitu. Akte Kemhumkam, nomor sertifikat. Nomor sertifikat di sini yaitu akte pendirian, bisa disebut akte notaris aja deh. Nomor akte notarisnya diupload di situ, kemudian dibikin file PDF, kemudian izin operasional, kemudian surat domisili, kemudian foto. Jadi foto di sini foto KTP atau wakil atau sekretaris lembaga maksimal 500 KB. Jika sudah, klik simpan. Login menggunakan akun usulan, kemudian setelah selesai membuat akun atau user, silakan kembali lagi ke menu awal tadi. Kemudian pilih sistem informasi pembangunan daerah. Kemudian pilih perencanaan pembangunan daerah. Nah, di sini bisa login. Jadi untuk lembaga menggunakan NPWP, untuk individu menggunakan NIK, password yang sudah tadi dibuat di awal. Ini harus diperhatikan. Jika lupa password, ini tidak bisa langsung kita reset, karena kita harus merekapnya dulu. NPWP-nya berapa, NIK-nya berapa, sekolah nama lembaganya apa. Kita harus rekap, nanti akan kita serahkan ke Bapenda untuk di reset. Makanya harus hati-hati dalam pembuatan password jasa penumpang. Oke, kemudian pilih yang setelah login, pilih yang 2022, kemudian pilih RKPD. Nah, di sini akan muncul tampilan usulan langsung. Nanti akan seperti ini munculnya. Kemudian di sini pilih usulan baru. Nah, usulan baru klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, usulan yang di sini pengajuan usulan kepada, di sini kepada yang tadi saya sebutkan, mau ke provinsi apa, ke Kabupaten Bogor. Yang jelas kalau misalnya ini ke Kabupaten Bogor dulu. Untuk usulan di sini, nanti yang dipakai itu perencanaan pendidikan yang tadi sudah disiapkan di sini. Ini untuk Bosda. Untuk Bosda di sini untuk penyelenggaraan pendidikan. Misalkan di sini nanti kita praktekkan langsung. Oke,
pilih usulan permasalahannya apa, misalkan untuk honor minimum, untuk apa, atau untuk apa segala macam, sesuaikan aja dengan. Kemudian pilih lokasi di sini, misalkan pilih lokasi, cari daerah yang lembaga atau perorangan itu tinggal, jadi pilih lokasinya, nanti akan ditinjau soalnya, dan dilengkapi segala macam di sini. Kalau untuk yang ini proposal, kemudian foto lokasi, kemudian simpan, beres. Setelah simpan di sini langsung beres. Oke, kemudian langsung terakhir ajukan usulan. Sebelum mengajukan keusulan harus diklik dulu, klik usulan permasalahan yang diajukan ke kabupaten tadi. Setelah diklik, ajukan usulan, karena kalau tidak diklik itu ajukan usulan tidak akan bisa. Oke, setelah di checklist ajukan usulan, kemudian menunggu hasil verifikasi dari Bapeda ya. Nah, di sini ada diteruskan ke Pamis KPD, berarti kita tinggal verifikasi oleh Dinas Pendidikan, usulan disetujui, validasi mitra Bapeda, berarti sedang ditinjau. Oke, jika misalkan dikembalikan atau ada kesalahan pada file yang di-upload tadi, maka akan muncul catatan seperti itu. Usulan akan dikembalikan dengan catatan dokumen tidak lengkap, harap lengkapi dokumen. Ini akan dikembalikan lagi, maka segera dirubah atau diperbaiki dokumen-dokumen yang salah tadi atau yang harus diperbaiki tadi. Jika sudah diperbaiki, checklist lagi, lalu ajukan usulan kembali. Nah, jika dalam satu lembaga ada 2 atau 3 sekolah misalkan, atau orang atau siswa gitu, silahkan klik usulan baru lagi pada satu lembaga yang sama. Oke, sekian untuk gambarannya, makanya kita akan langsung ke praktek. Nah, buka Google Chrome, akan muncul Bogor SPD, pilih yang sistem informasi daerah. Mungkin agak cepat di sini karena sebelumnya sudah dibahas. Sini perencanaan, kemudian langsung masuk ke dalam nick atau user yang sudah dibuat tadi. Nah, setelah login, pilih yang 2022, kemudian usulan baru. Pilih di sini kabupaten, usulannya berarti nah, hak di sini simbol ini hibah yang sudah dijelaskan tadi. Nah, H untuk hibah, B untuk bansos. Jadi ada kode-kodenya tersendiri. Misalkan di sini untuk contohnya untuk hibah bansos dulu ya. Permasalahkan misalkan untuk memenuhi durasi darurat, di sini cari lokasinya. Misalkan di sini cari saja yang lokasi alamat lembaga atau orang tersebut. Misalnya saya ngambil langsung aja di Bogor. Kalau enggak Cibinong, Bogor aja, Bogor. Saya tinggal cari-cari aja di sini. Mungkin ini yang agak prosesnya lama. Jadi penandaan ini penting juga untuk tinjauan nanti.
internet juga mempengaruhi di sini ya. Jadi kalau misalkan internetnya agak lambat ya pencariannya pun agak ini. Misalnya saya contoh Jakarta, jadi Bogor aja misalkan bisa manual. Kalau misalkan hafal misal Bogor di sini, misalkan Bogor daerah mana, daerah tadi yang kita tandain di Bogor, makan Madang misalkan. Nggak ada juga ya. Cian Bogor Tengah bukan kota ya. Sebenarnya ini cepat jika kita tahu tempatnya. Anggap aja Bukit Sentul deh. Kita cari di situ. Bogor, Ciamis. Sebenarnya di sini harus benar-benar pada lokasi ininya ya. Nah di sini Cibinong. Berarti ada Cibinong. Nah di sini tuh kita harus benar-benar pada posisi lokasi di mana sekolah itu berada atau di mana lembaga itu atau perorangan itu berada. Nah setelah kita dikira-kira oh ini ternyata di sini posisinya, langsung saja ditandaan misalkan di sini. Di sini klik, oke, udah simpan. Alamatnya misalkan oke, di sini proposal yang tadi saya sudah jelaskan tadi. Di sini kan ada dua tahapan tulisan proposal klik di sini. Lokasi yang pertama ya foto lokasi ya. Kemudian lokasi kedua dan lokasi ketiga. Pastikan di sini muncul nama filenya. Oke, setelah itu simpan. Setelah disimpan, di sini internet mempengaruhi. Oke, nah setelah disimpan di sini akan muncul di sini. Setelah itu klik. Kalau misalkan mau diedit tinggal dipilih ubah usulan, tinggal dirubah. Kalau misalnya sudah yakin dengan usulan yang sudah dibuat tadi, oke, tinggal checklist, ajukan. Akan dikirim. Ya, lanjutkan langsung. Nanti tinggal tunggu verifikasi. Nah, kita juga bisa memonitor di sini. Misalkan untuk pengajuan kita bisa memonitor. Silakan contoh ajukan usulan. Oke. Nah, di sini kita bisa memonitor hasilnya. Nanti tinggal tunggu. Nah, pokoknya kita harus pantau terus di sini. Oke, sekian dan terima kasih ulasan tentang penginputan SPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.